Assalamualaikum Mbak. Halo Mbak, udah bangun belum? Ini udah mulai PTS-nya. Iya, ini siapa? Astagfirullahaladzim, siapa? Ini Bu Tejo. Cepetan udah bangun. Udah Bu. Mulai ini PTS-nya. Iya, bangun Mbak, saya mau ngerjain ya. Iya, cepetan. Apa mulai ya? Kayak HP orang mudeng. Ini tinggal dimasukin ke debit Mbak, jangan ke kredit. Tinggal dipindah ke debit, jangan di kredit. Sistem. Jangan di kiri. Ma, terus kencot. Sabar. Halo semuanya, selamat datang di Rumah Semuhsa. Bersama saya, Anggi Rizky Wulandari, menyajikan obrolan tak terbatas dan istimewa. Kali ini saya kedatangan teman ngobrol yang luar biasa dan sangat istimewa. Ada Kak Susi dan juga Kak Aris. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kalau sehat ya. Kak Anggi gimana? Alhamdulillah saya Alhamdulillah. sehat juga dan bahagia Alhamdulillah. tentunya ya. Iya. Kalian juga bahagia kan? Oh iya harus. Selalu. Yang penting harus bahagia dan selalu jaga kesehatan ya. Iya betul. Ini kan kita udah ngalamin apa namanya ya? Pandemi. Ya, udah kurang lebih itu 6 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober sampai saat ini. Pasti kan aduh gimana ya rasanya gitu kan. Nah, apa sih gimana rasanya, udah bisa menyesuaikan atau belum? Atau masih harap-harap cemas nih? Kalau saya sendiri sih jujur aja udah bosen ya. Udah bosan. Mungkin awal waktu bulan Maret itu Iya. kayak berasa wah seneng banget nih kerjanya di rumah ya. Iya. Santai gitu kan, ngajar cuma di depan laptop gitu kan, santai. Tapi waktu lambat laun Maret sampai Oktober ini udah rasanya puncak-puncaknya jenuh ya. Jenuh gitu. Udah pengen masuk sekolah aja, udah pengen ketemu siswa yang lucu-lucu gitu ya. Yang gemes-gemes gitu ya. Kalau Kak Aris gimana? Sama seperti Bu Susi, pas awal sih tertarik ya karena kayak semangat. Kalau saya bukan semangat belajar ngajarnya di rumah, tapi kayak kita ada bahan baru karena Iya. maksudnya kan
belum pernah ya kita PJJ kayak gitu. Nah sekarang dituntut harus bisa PJJ, tapi ya makin kesini kayaknya udah turun semangatnya, akhirnya enggak Karena terlalu lama gitu. Iya, bener. Saya juga merasakan seperti itu, sudah apalagi bosan, kan udah yang jenuh. iya yang siswa baru kan juga kita belum tahu kayak apa mereka Iya, satu-satu siswanya kan, gimana, belum paling foto gitu kan. Mukanya belum tahu, kita Belum cuma hafal. tahu nama-namanya aja. Iya. Itu kan siapa? Tadi kan kita udah menayangkan video tuh. Ada Iya. beberapa video yang mungkin itu sangat dialami oleh semua guru atau bahkan masyarakat yang ada di Indonesia ini atau bahkan dunia gitu kan. Iya. Nah, apa aja sih masalah yang dihadapi atau kendala pembelajaran selama ini? Dan itu tuh relate banget nggak sih sama yang dialami Kalau Kak Susi atau Kak Aris? kalau ditanya relate ya sebetulnya relate banget ya Iya, Kak, ya. relate Soalnya banget, relate. yang pertama contohnya saya lebih seneng yang di video yang pertama itu ya udah kayak tertarik Oh, iya. banget itu loh. Apa namanya, itu kan kalau kelihatan kalau modelnya itu lagi kesusahan, maksudnya kayak sambil nginget-inget mungkin kemarin di sekolahnya itu ada pelatihan kayak gitu Iya. atau apa, mungkin kok kayak tadi kan Pengalaman ya. iya kayak gitu, itu apa ya kemarin ya lupa inget gitu. Nah itu Iya, sangat benar-benar. dirasakan juga di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang, khususnya untuk yang guru senior. Saya salut sekali karena beliau-beliau ini tetap semangat dan mau Iya, belajar benar di tengah sekali. pandemi seperti ini demi siswanya tentunya ya. untuk Iya, menyampaikan betul. hal itu. Jadi itu baru dan sudah semangat sekali gitu Iya, kan. jadi kan kita yang baru masuk harusnya lebih semangat Semangat juga. lagi, nggak boleh kalah ya. Iya, Nggak boleh betul. kalah. Kalau Kak Susi Kalau saya gimana? lebih tertarik sama modelnya sih. Jadi kayak mirip ya, mirip sama siswanya. Mungkin itu yang tiduran saya di luar ini ya. Iya, Aduh, kenapa sih salah fokus sama modelnya? iya lucu-lucu. Lucu-lucu ya. Itu tertarik sama itu sih, apa yang guru apa yang pembelajaran di rumah. Mungkin mereka punya tanggung jawab di rumah juga kan ya, sebagai kalau misalnya yang perempuan sebagai istri, kalau yang Iya. laki-laki sebagai suami, mungkin kan mereka harus bertanggung jawab tentang itu. Nah, mereka juga punya tanggung jawab untuk mengajar. Jadi Iya. kayak bingung banget kan apa Iya. antara dia mau ngelakuin apa Ajar, itu tadi, iya. masak sama ngajarin ngajar, gitu kan. iya. Mungkin kalau saya sama Bu Arif, Bu Anggi itu kan belum merasakan hal itu kan, kalau ditanya seperti apa gitu. Jadi itu sangat inspirasi sekali sih gitu. Ya, jadi guru itu harus multitasking juga Iya, ya, betul, harus iya. bisa ngurusin keluarga, harus bisa ngurusin pembelajaran yang udah jadi tugasnya. Iya, bener. Nah, selain kendala pembelajaran yang dialami itu apa lagi? Mm-mm. Mungkin kalau saya sendiri ya memang Iya. mengalami kesulitannya dalam hal assessment atau penilaiannya. Iya. Jadi kalau pelajaran saya kan mungkin tertuju pada pelajaran yang praktik ya, praktik akuntansinya. Jadi saya susah tuh mengukur kemampuan siswa gitu kan. Proses belajar kan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, Iya, tahunya benar. itu mengukurnya tuh seperti apa sih gitu kan. Jadi kadar tahunya itu sudah sampai mana sampai gitu mana. kan. Iya, jadi Iya, susah benar. banget untuk melakukan penilaian Iya, gitu. menarik sekali ya. Berarti penilaian ini yang kita masih belum tahu cara efektifnya Iya. gimana sih. Kita belum tahu siswanya. Terus pengetahuan siswanya itu Sampai seberapa, sampai apa. gimana. Terus Iya. inputnya dari siswa yang dulunya belajar, misalkan kan ada input tuh, Iya. input pengetahuan dari yang dulu gitu Iya, kan. Nah, benar. udah seberapa sih inputnya dari mereka, terus kita olah kan jadi output biasanya gitu Iya, kan. benar. Nah, itu memang buta sekali gitu. Iya. Jadi juga prosesnya kayaknya ini ya Bu, kita nggak tahu mana siswa yang jujur mana yang enggak gitu Iya, kan. benar itu sekali ya. susah Karena susah kita nggak banget. bisa memantau. Iya, nggak bisa dipantau langsung. Betul. Iya, Apalagi kalau pelajaran saya itu mungkin ini juga dialami oleh semua guru yang ada di luar sana, bahwa untuk menilai soft skill tentunya ya, soft skill itu kan harus dinilai juga. Iya, benar. Jadi dalam pembelajaran outputnya itu kan siswa itu punya sifat-sifat yang mau itu loh, maksudnya dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi misalkan teliti, tanggung jawab, mampu bekerja dalam tekanan, itu kan apalagi siswa SMK itu sangat butuh hal-hal Iya, itu. iya, yang dibutuhkan benar. kan emang Saya soft kan skillnya. Iya, soft skillnya itu. Iya, betul. Itu yang saya
alami sih kendalanya gitu. Benar. Kalau saya kalau kasus sih kan ini lebih ke pembelajarannya ke penilaiannya. penilaiannya. Kalau saya justru lebih ke pembelajarannya karena kebetulan kan saya ngampu spreadsheet ya. Spreadsheet itu kan pelajaran terkait komputer. Nah, siswanya kebetulan itu yang baru masuk, yang siswa kelas 10. Nah, ini kebetulan juga mereka pas SMP itu nggak dapet TIK, nggak dapet pelajaran komputer. Kan jadi kayak dari awal waktu ditanya aja kayak cara nyalain komputer gimana itu masih belum tahu karena ya mereka nggak ada pelajaran itu gitu kan. Susah bangetnya di situ. Terus idealnya kan saya udah nyampein ya tinggal langsung ke Excel, masukin rumus dan lain-lain. Cuman karena seperti ini ya benar-benar Dari awal dan itu pelan-pelan banget gitu. Iya, sih. soalnya dia itu dasarnya belum dapat tapi udah langsung masuk ke dalamnya. Iya, harus belum tahu pintunya di mana Iya, tapi udah tapi disuruh ke dalam kayak gitu kan susah. Iya, benar sekali. Iya, tapi kayaknya saya lihat karena itu sih keadaan keberadaan sekolah kita tuh adanya di daerah gitu kan. Iya. Mungkin Iya, beda juga. lagi Kalau yang di ceritanya kota ya. kalau di kota mereka Iya, kan udah bener. sangat familiar lah ya. sama Familiar. hal-hal seperti itu. Jadi Dan kalau semua siswa juga pasti fasilitasnya belum ada Iya, belum ya. tentu Iya. semua anak Punya ada laptop komputer, juga, ada iya. komputer kayak gitu Iya, kan. minim-minimnya HP juga Iya, ya. HP paling juga mentok juga HP-nya. sinyalnya ya. Iya, benar. Karena kita di daerah Iya. yang geografisnya itu geografisnya beragam. naik bener turun ya. bener pelosok negeri ya gitu. Pelosok negeri ya, betul sekali. Kita kan apalagi ini yang biasanya kita itu duduk di depan ngobrol sama siswa, kita pasti udah tahu karakter siswa masing-masing, ya nggak sih? Nah, toh juga bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keterampilan, tapi kita juga harus menerapkan karakter. Iya, Nah, benar, di situ- benar. karena pendidikan karakter itu yang sangat sulit. Iya, untuk diterapkan. Iya, Kita kan betul nggak cuma sekali. ngajar tapi juga mendidik ya. Nah, sebenarnya iya kita betul. siswanya. Nah, kita kan juga harus perlu mempersiapkan bekal siswa juga yang Iya. nantinya karena kita ini notabene itu SMK. SMK itu kan siswa yang lulusannya siap kerja. Nah, Betul. bekal apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Karena untuk apalagi kita dalam pandemi seperti ini gitu. Itu lebih ke output lulusan sih ya sebenarnya ya. Benar. Jadi menurut yang saya tahu sih karena saya memang siswa SFK dulunya Iya, ya. saya siswa juga. SMK. Iya, Oh, kita SFK. SMK ternyata ya. Iya, jadi sudah merasakan lah bahwa belajar 3 tahun itu ilmu yang kita terapkan di dunia kerja itu tidak semuanya kita terapkan di situ. Jadi cuma beberapa materi atau keterampilan yang memang penting diterapkan di dalam dunia usaha. Jadi saya juga mau ngomong ke siswa saya juga sekalian nih bahwa carilah materi-materi yang penting gitu loh yang membekali kalian nanti di dunia kerja gitu. Jadi tidak semuanya nanti materinya dipakai. Iya, yang bisa Iya. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Betul. Terus Itu. tapi kalau misalkan gini ya Kak, kalau misalkan siswanya yang harus mencari sendiri sepertinya masih agak-agak kebingungan Betul, juga nah sebenarnya. itu makanya perannya guru Nah, sebagai perannya guru, iya, fasilitator. betul. Apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum 13 yang emang itu siswa harus bisa mandiri lebih belajar. aktif di Nah, siswanya karena kan student center ya. Iya, Yes. benar. Betul. Nah, iya kalau misalkan di pelajarannya sih sebenarnya kita udah dari pemerintah sendiri sudah dihimbau untuk menyederhanakan kayak silabus gitu kan karena kita kan supaya nggak mungkin lah silabus dalam kondisi normal ini kita Menyampaikan terapkan semuanya gitu. sampaikan Betul. semuanya dalam kondisi yang seperti saat sekarang ini. Jadi ini. kita sih berusaha ya Kak ya buat menyampaikan materi ke siswa itu yang memang benar-benar nantinya ketika lulus itu yang akan dipakai mereka. Jadi siswa-siswa yang lulusan pandemi ini lulusan corona Oh iya, lulusan corona ya. Iya, angkatan corona. Jangan patah semangat. Betul. Pokoknya harus tetap Semangat, harus gitu. tetap berusaha, optimis. Nah, gitu. itu. Iya, apresiasi banget sih sama siswa ya. benar sekali. Karena mereka di tengah situasi seperti ini, terus mental mereka diuji, Iya, betul. terus fasilitasnya tidak memenuhi banyak hal, iya. Jadi ya butuh siswa-siswa yang kuat. Makanya mungkin yang di atas memilih kalian semua untuk berada di posisi seperti ini. Mungkin kalau saya dulu jadi siswa terus berada di posisi seperti ini, situasi seperti ini mungkin bakal bisa jadi nggak tahu bisa jadi nggak bisa. Jadi bahasa gitu ya. Iya, gitu. benar.
dari kurikulum pun juga kita harus bisa menyesuaikan juga ya. Kayak kurikulumnya itu terlalu luas, tapi di saat pandemi seperti ini kita nggak Disederhanakan. mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Iya, betul. Itu. Oke. Nah, kalau kayak gitu pastikan guru itu harus punya bekal, iya nggak sih? Harus punya kesiapan, Inovasi. punya inovasi untuk menghadapi seperti ini. Karena ini kita berada di zona yang baru, new normal. Nah, itu apa aja sih persiapan yang dilakukan oleh guru menghadapi ini, dan beberapa inovasi pasti sudah dilakukan, ya nggak? Iya, betul. Iya, itu apa aja? Sebenarnya sih guru itu memang dituntut untuk inovasi ya, Oh, tidak iya, hanya benar. pas pandemi aja ya. Benar. Kalau dia tidak mau belajar sesuatu hal baru, tidak mau belajar inovasi, ya buat apa dia menjadi guru gitu loh. Iya, Jadi benar belajarlah sekali. membuat kelas menjadi asik Iya, gitu kan. heeh. Yang menyampaikannya tidak membosenin gitu Iya, kan. benar-benar. Gitu, itu Karena jadi- jadi guru pun juga harus selalu belajar, ya Iya, nggak sih? benar. Bisa kita mentang-mentang udah jadi guru, oh udah pintar nggak? Udahlah nggak usah belajar. Malah nggak kadang lebih tahu. pintar Bisa siswanya, aja. betul. Kalau giliran siswanya tanya kita nggak bisa jawab kan rasanya aduh Aduh malu. kelas ya, kelas biasanya Kelasnya kelas. apa? Oh iya, masa bilang aduh ibu belum tahu, besok ya ibu. Kita cari bareng-bareng ya, Iya, biasanya iya, gitu. biasanya gitu, bener. Ya, berarti kita selalu mengajak diskusi juga ya. Iya, Iya, Nah, benar iya, benar. itu. Iya. Nah, inovasi lainnya itu apa yang dilakukan oleh guru di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang ini? Kalau ditanya inovasi sih mungkin dari segi pembelajarannya ya, karena ya itu tadi kan dulu kita tatap muka tinggal masuk ke kelas aja langsung nyampein materi bisa gitu Iya. kan, pakai papan tulis dan lain-lain. Nah cuman untuk sekarang ini kalau ditanya inovasi, dulu pas awal karena belum terstruktur juga jadinya kita kebanyakan masih pakai WA ya Bu ya. Masih pakai WA grup ya. Terus kalau mungkin untuk jurusan lain yang istilahnya teknologinya lebih bagus ya, kayak TKJ misalkan, itu mungkin ada aplikasi lain yang digunakan. Cuman kan kalau yang secara umum lebih banyak pakai WA grup iya, awal-awal awal dulu. banget. Terus pas tengah-tengah apa ya? Iya pas Di tengah-tengah. tengah Berarti kayak sekitar bulan Juli ya. Iya pas Juni, mau Juli. tahun ajaran baru. Baru Iya, ada Baru kita di SMK Muhammadiyah ada pelatihan gitu kan. iya. Pelatihan. Hampir mirip itu kayak yang video tadi tuh harus Habis pelatihan gitu kan, mungkin besoknya. besoknya ditanya, soalnya pengalaman juga di ruangan sering ditanya, aduh Bu kemarin habis ini apa ya? Tapi salut jadinya karena mau belajar. Intinya ada guru muda itu sangat membantu juga ya. Saling belajar. Saling belajar, saling kerjasama juga. Jadi kalau ditanya inovasinya apa sejauh ini, itu pakai Google Classroom. Iya. Iya, Dan karena itu pun- ini sih apa? Kita menyesuaikan siswa. Iya, Iya, betul. menyesuaikan siswa banget. Karena kan siswa harus senang juga ya, siswanya juga gampang mengaksesnya, gurunya juga jangan dipersulit. Kalau Iya. dua-duanya Dipersulit gitu, kan nggak merdeka belajarnya. Iya, benar. betul ya. Jadi yang tidak memberatkan siswa Iya, dan tidak gurunya juga bisa juga. Betul. Benar. Jadi Apalagi- bisa untuk mengkoordinir siswanya. Dan kebetulan sekolah kita itu bisa mengcover ya, kalau pakai Google Classroom kita ada subsidi untuk siswa kayak gitu. Jadi Benar-benar. kalau untuk Zoom belum tahu sih Belum- nanti. belum ke arah situ Kira-kira ya. bisa atau enggak itu belum tahu. Masih Jadi belum bisa mengefektifkan iya, itu ya. jadi benar-benar. kita pilihnya alternatifnya pakai Google Classroom. Google Classroom, Terus yang juga yang kedua menggunakan tadi siswa. sinyal. Mm-mm, Kan kalau pakai sinyal. Zoom harus benar-benar kuat sinyalnya kan. Iya, Iya. kalau nggak macet-macet Ya, ya. iya benar. itu belum apa-apa masih loading. Tapi memang ada kekurangan sih pakai Google Classroom karena kita jadi belum nggak bisa Ada dua arah. balik. Iya, Nggak bisa cuma dapat satu umpan arah balik. ya. Iya, saya aja bisa bilang assalamualaikum gitu. Gak ada yang Gak ada jawab. yang jawab. Iya betul. Aduh, sakit nggak sih? Siswa Yang sekarang nggak jawab dosa gitu ya. nah, kalau di kayak gituin baru siswanya mau jawab. Oh iya nanti nggak jawab takut kena dosa. Astagfirullahaladzim. Tadi kan berarti masih menggunakan WA dan juga Google Classroom. Nah, itu kan pasti efektif dan nggak memberatkan siswa, dan gurunya juga pasti memudahkan siswanya juga. Itu. Nah, selain itu apa sih evaluasi pembelajaran yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki dari pembelajaran yang sudah pernah dilakukan? Pastikan kita harus bisa mengevaluasi itu semua. Iya benar sih. Ya
karena kita udah pengalaman ya dari Maret sampai Oktober, pasti kita sudah punya kesimpulan tertentu kan, mengenai pembelajaran selama ini. Ya banyak banget evaluasinya, mulai dari tadi materi yang disampaikan harus disederhanakan, betul. terus ngikuti ya kurikulum darurat ya berarti kurikulum darurat itu, terus itu sih umpan balik gimana cara mengaktifkan siswa itu kan metode-metode sekarang juga kan banyak webinar ya. Iya benar. Banyak banget ya pasti webinar. Iya, awal-awal sering gitu kan. Mesti Bapak Ibu guru semua kan ikut Webinar. iya banyak banget yang ikut webinar kan. Iya benar. Saya jujur aja, saya dulu waktu dulu banyak banget webinar, sering maksudnya ikut gitu kan, masih excited terus tapi ya sekarang ya udah bosen kali ya, terus Webinar terus. webinar terus Nonton orang terus gitu. iya terus saya rasa webinar itu belum terlalu efektif karena memang yang disampaikan kayak terlalu panjang, tapi kalau ya nggak ketemu langsung tuh rasanya transfer ilmunya nggak beda benar-benar bisa juga terjadi miskom juga. Iya. Kalau nggak tatap muka aja bisa terjadi miskom, apalagi melalui media. Benar itu kekurangannya melalui media sih. Saya juga pernah ikut webinar gitu kan. Nah, terus lihat komen-komennya, pasti kalian sering kan komennya. Bacanya komen ya, bukan materinya ya. Betul, komennya lebih menarik sebenarnya. Iya benar. Pernah baca komennya itu, Pak, mana Pak linknya gitu. Baru mulai ya. Iya, baru mulai. Pak, mana link presensinya? Pasti kayak gitu. Iya, Yang dicari langsung. presensinya Biar dapat apa? Sertifikat. Terus PDF-nya mana gitu kan. Betul. Miris nggak sih, padahal kita kan webinar tujuannya biar kita bisa diskusi. supaya dapat ilmu pengetahuannya juga lebih kan. luas kan. Kalau diskusi kan kita lebih enak, kayak Bukan gini kita hanya diskusi lebih sekedar dapat sertifikat aja. Iya, benar. Gitu. Bukan hanya kita cuma mencari materi-materi aja, tapi kalau misal kita cuma membaca pun itu kita masih perlu pemahaman yang lebih. Dan diterapkan juga. Iya, betul sekali gitu. Kalau tadi kan ditanya evaluasi ya. Iya. Kalau saya sih lebih pengen mengevaluasi diri saya sendiri kan. Terus berarti untuk diri sendiri dulu ya. Dan juga harus diterapkan oleh guru-guru semua yang ada. Sebagai guru kadang sering banget dengar siswa ngeluh, apalagi kalau siswanya nyimpen nomor WA kita kan, biasanya mereka bikin status itu kan sama kita lucu-lucu ketawa, gitu ya. Kayak ngeluh, aduh tugasnya banyak banget, nggak mudeng, udah disuruh ngerjain soal dan lain-lain. Nah itu menurut saya perlu dievaluasi juga buat guru-guru semuanya. Supaya nggak hanya ketika ada pembelajaran hari ini langsung dikasih tugas kayak gitu. Kita juga perlu, siswa mesti butuh jeda lah buat mengolah. Nggak setiap pertemuan tugas gitu ya. Dikasih tugas tiap hari, ngerangkum lagi, apalagi kalau bayangin satu hari 5 mapel misalkan ya, terus ngerangkum semua, jadinya apa jadinya itu kritik. Dan mereka pun merangkum, bukan hanya merangkum. Iya nggak sih? Iya, saya lihat adik saya sendiri kalau misalnya ngerangkum tuh cuma ngerangkum nulis doang. Jadi dia tidak baca sama sekali. Saya tanyain itu tadi ngerangkum apa ya, tapi nggak ada yang masuk gitu loh. Iya, itu kan percuma. Nah, pasti kita kan juga harus bisa mengambil hikmah dari pandemi ini, ya nggak sih? Nilai atau value apa sih yang kalian terapkan yang bisa menyikapi pandemi ini? Kalau value-nya sih bisa dipetik kalau kita nggak usah saling menyalahkan ya, saling ngejudge setiap orang. Misalkan guru merasa paling susah gitu, jadi tidak merasa dirinya itu paling menderita di dunia ini karena pandemi ini, karena semua orang itu menurut saya merasakan gitu. Dan mulai dari guru, orang tua yang harus ngajarin anaknya di rumah, siswa yang harus belajar lebih giat lagi. Terus semuanya lah, pokoknya elemen semuanya gitu. Mungkin pemerintah kita juga merasa kebingungan akan kebijakannya harus seperti apa gitu. Tapi ya mohonlah pemerintah cepat membuat kebijakan yang memang tepat sasaran gitu. Iya juga. Terus hikmahnya itu, kalau tadi Kak Susi bilang jangan merasa paling menderita ya, kita juga jangan terlalu sering menuntut, jangan kebanyakan nuntut. Harusnya kan ini diajarin guru kamu, tapi kan lagi kayak gini ya gimana ya. Jadi kita harus bisa antara guru, orang tua juga siswa harus bisa saling kolaborasi supaya bisa saling memudahkan gitu. Iya benar. Jadi jangan nyalahin satu pihak aja, karena juga lagi seperti ini kan susah ya untuk kalau sendirian kita
cuman di guru aja, titik beratnya di guru tok kayak gitu kan Iya. kayak enggak betul Nggak. juga menurut saya. Iya benar. Jadi dengan adanya pandemi ini antara guru, siswa, kemudian orang tua itu saling bekerja sama. Bekerja sama. Komponennya terpenuhi ya Iya, dalam memang. pendidikan itu. Oke. Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Kayaknya kalau ngomongin pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia itu nggak bakal Habis-habisnya. ada habis-habisnya. Ya. Sebelum kita berakhir, saya punya games. Apa tuh? Aduh. Oh. Aduh. Kaget ya, gitu kan. Nah, Gamenya nanti bukan kita- yang joget-joget kan? enggak, tenang aja. Gak ada gitu kan. hukuman kan ini? Kita akan bermain games pernah nggak pernah. Oke, Mm-mm. kayaknya menarik Oke, nih. oke, oke, Ya, oke, nanti oke. saya ambil dulu ya. Iya. Oke, ini apa Oke, ya? Apa ini. nih? Pernah nggak pernah. Oke. Jadi jawabannya 2 ya. Oke, Iya, benar. yang pertama, pernah nggak sih siswa kalian ini salah manggil? Oh, pernah semua. Waduh, Pernah karena dipanggilnya itu bapak. Mas gak sih? Mas Mas juga juga. pernah. Aduh, ya Mas Allah, itu pernah, siswa Bapak gimana? pernah. Ya gimana? Kalau saya sih ini sih apa lebih ke panggilnya kakak gitu. Jadi kakak, mungkin iya. taunya saya kakak tingkat atau Iya. apa gitu, dikira Anak OSIS. tanya anak OSIS gitu kan, ditanyanya kak gitu. Kalau saya juga pernah ya, Oh, jadi pernah. dipanggilnya siapa? Om. Om Anggi. Om Anggi. Pernah nggak sih kalian bangunin siswa pada saat ujian atau UTS, UAS? Pernah, kayaknya semua guru tuh pernah ya. Iya, apalagi yang wali kelas kali ya. Iya, wali Harus kelas, diteleponin. apalagi jadi wali Ngeselin kelas. banget itu, ngeselin. Ngeselin. Ya, yang butuh nilai kan mereka ya. Iya, Kenapa tadi kita yang effortnya harus ini? Lagi udah PTS diteleponin malah dia tarik selimut lagi. Jadi yang terakhir itu, pernah nggak sih nomor kalian itu diblokir sama siswa gara-gara guru itu buru-buru siswanya untuk ngerjain tugas? Nggak pernah. Pernah wali kelasnya ini. Iya, muridnya itu luar biasa sekali. Luar biasa ya. Nah, jadi kan Ngeblok sebenarnya buru-buru enggak ya. buru-buru, maksudnya kayak kan udah sering ke BM terus Iya. banyak yang nilai tugasnya kosong kan. Iya, benar. Saya masa mau ngarang gitu kan. Iya. Giliran diminta malahan diblokir sampai sekarang. Padahal niatnya bener ya, ngarahin siswa untuk Iya, benar. bertanggung jawab. Itu Nah, mungkin disiplin. itu sih apa tambahan kayak tadi yang apa inovasi guru biar lebih bisa berkomunikasi dengan siswa gitu. Yang Iya, benar tuh kayak betul. gimana sih gitu. Saya juga masih meraba-raba itu cara yang benar komunikasi di Dengan WA sis- terus iya. iya gitu, menasehati itu seperti apa gitu. Iya benar. Buat siswa yang lagi nonton, Ayo, nomornya Bu Anis dibuka. yang dibuka ya, siapa yang belum Enggak ya. Kalau bisa minta Wali maaf. kelasnya jadi nunduk nih. Jadi malu. Seru sekali ya guys ya, Mm-mm, tapi mohon maaf sekali kita harus berakhir. Kayak di waktunya sini. singkat banget ya, Bang. Iya, Ya. kerasa. Iya, gak kerasa. Oke. Dari obrolan tadi dapat disimpulkan bahwa kita jangan menyalahkan, menghujat, mencaci antara pemerintah, siswa, orang tua, dan guru. Karena pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saling bahu-membahu, kerjasama. Apalagi kita sebagai seorang guru harus terus berinovasi dan terus belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Anggi Rizky Wulandari, Rumah Semusa Istimewa.